Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kaki langkah kita dengan mudahnya untuk bisa menghadiri di majlis yang mulia ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut dengan riyadul jannah? Riyadul jannah ay majlisud dzikr. Taman surga itu adalah majlis zikir, ay majlisul ilmi, majlis ilmu. Karena di majlis inilah orang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita akan membahas pada bab yang berkenaan dengan babu ma jaa fir riya. Satu bab yang menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan riya. Riya itu di dalam tulisan ini masuk kepada pembahasan dalam kitab tauhid. Jadi muallif, penulis buku ini memasukkan bab riya itu di dalam kitab tauhid. Sebab di sana ada macam-macam kesyirikan. Di dalam kitab tauhid itu menjelaskan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga ada macam-macam kesyirikan. Karena tauhid lawannya adalah asyirku. Seseorang tidak akan memahami apa itu yang disebut dengan tauhid kalau dia tidak bisa memahami asyirku. Seseorang tidak akan bisa memahami apa itu yang disebut halal kalau dia tidak memahami tentang haram. Seseorang itu tidak memahami tentang apa itu yang disebut dengan sunnah kalau dia tidak memahami tentang al-bid'ah. Sehingga kata para ulama, hendaknya dua hal ini kita pahami dan kita pelajari. Karena berapa banyak orang yang tahu tentang tauhid, tapi karena dia tidak memahami tentang syirik, akhirnya bisa terjerumus dalam kesyirikan. Berapa banyak orang yang tahu tentang sunnah,
tapi dia tidak kenal apa itu bid'ah, maka pada akhirnya dia juga bisa terjerumus dalam apa? Kebid'ahan. Oleh karena itu, lawan-lawan ini harus kita pahami. Jamaah sekalian, sehingga mu'allif dalam tulisan ini memasukkan di samping bab tauhid, bab yang berkenaan dengan tauhid, maka juga menjelaskan tentang min anwa'ish syirki, menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Dan termasuk dari kesyirikan itu adalah ar-riya. Kenapa? Karena riya itu, seseorang itu beribadah di samping karena Allah Subhanahu wa taala, kadang juga dia beribadah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh mu'allif, walamma kana syirku ala naw'ani. Jadi syirik itu disebutkan ada dua macam. Yang pertama dengan syirkun zahir, yang kedua syirkun khafi. Jadi ada dua syirik yang dijelaskan oleh mu'allif, penulis buku ini. Yang pertama dikenal dengan syirkun zahir, syirik yang nyata, syirik yang kelihatan. Zahir itu apa? Yang nyata, yang kelihatan, yang nampak. Yang kedua syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yang nggak kelihatan. Syirik yang apa? Yang nggak kelihatan, yang kalau bahasa kita syirik yang ngumpet dalam hati kita. Itu nama apa? Syirkun khafi. Apa itu asyirkuz zahir? Asyirkuz zahir ma yakunu fil a'mali zahirah. Syirik zahir itu adalah sesuatu yang terjadi pada amalan-amalan yang kelihatan. Amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Kalladzi yudbihu li ghairillah, seperti orang yang menyembelih dengan tujuan untuk selain Allah. Dia menyembelih binatang, umpamanya kerbau atau sapi. Niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan bismillah, tapi atas nama dewa laut umpamanya. Agar Nyai Roro Kidul nggak ngamuk, maka dia apa? Memiliki apa? Menyembelih sapi atau kerbau, lalu kepalanya dilemparkan ke laut. Itu namanya syirik. Apa hubungannya antara kerbau dengan apa? Nyai Roro Kidul itu pun cuma cerita-cerita doang gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Atau dia menyembelih pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah. Minimal kita apa? Bismillah. Tapi tujuannya kalau tadi enggak. Memang dia atas nama apa? Berhala, atas nama dewa umpamanya. Atau umpamanya atas nama dewa, kalau saya apa? Tidak menyembelih ini, maka nanti padi ini tidak akan panen. Maka saya harus berkorban atas nama Dewa Sri umpamanya. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada juga dia dengan baca bismillah, tapi tujuannya untuk memberikan sesaji kepada dewa-dewa, itu juga nggak boleh juga. Walaupun dengan apa? Bismillah. Kenapa? Karena tujuannya bukan apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya untuk apa? Dewa. Memang dewa bisa makan kan gitu. Nah, di sini apa? Nggak ada hubungannya. Atau dia bernazar untuk selain Allah. Kalau saya obekan bul umpamanya, maka saya akan masang ancak di satu pohon besar. Karena dengan apa? Saya masang ancak. Tahu gak ancak, Pak? Ancak itu sesaji. Di situ ada ayam bulat itu ya. Ayam bulat, ada telur, ada macam-macam lah di situ ya. Ada juga nasi tumpeng warnanya kuning, di atasnya putih, macam-macam. Untuk apa? Untuk bernazar untuk ini apa? Ini pohon besar nih, atau untuk kuburan yang dianggap orang apa? Wali maunya. Maka itu apa? Nazar tapi apa? Tidak sesuai. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Au yastaghitsu li ghairillah. Atau dia beristighosah untuk selain Allah. Ada doa, ada istighosah. Jadi istighosah itu termasuk bagian dari doa. Kalau istighosah itu adalah meminta sesuatu secara khusus gitu. Meminta sesuatu apa? Secara khusus biar hujan apa? Turun, maka dia apa? Beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah. Kepada dewan yang menurunkan hujan dan sebagainya. Maka itu enggak boleh. Padahal kita ada yang namanya apa? Salat istisqa. Salat itu apa? Minta hujan gitu. Maka apa? Cukup kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan dengan istighosah kemudian minta kepada apa? Dewa yang menurunkan apa? Hujan. Ya. Nah, itu termasuk bagian apa? Syirik zahir. Kenapa? Kelihatan, nampak. Kelihatan apa? Dan nampak. Dan ini termasuk apa? Alladzi yarahun nasu. Orang-orang bisa melihat ketika dia melakukan itu, bisa kelihatan orang lain. Dan wa yasma'unahu, dan juga orang bisa melihat dan bisa mendengar. Apa yang dilakukan bisa didengar dan bisa apa? Dilihat. Makanya disebut dengan apa? Asyirkuz zahir, syirik yang nyata, yang kelihatan, yang nampak. Kemudian yang kedua adalah an-nau'us tsani wa huwa asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang apa? Yang tidak nampak, yang ngumpet. Kalau bahasa kita apa? Syirik itu ngumpet, nggak kelihatan orang gitu. Fahadza la yarahun nas. Ini dilakukan orang nggak lihat dan orang nggak ketahuan, dan itu berada di hati. Dan itu apa? Berada di hati. Biasanya ketika dia melaksanakan sholat apa? Allahu Akbar, kena orang. Allahu Akbar, kena minta apa? Minta agar dipuji orang gitu. Tujuannya apa? Berbeda. Itu di hati. Makanya disebut apa? Syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yang orang lain nggak tahu apa tujuan kita dalam beribadah. Dalam hati. Syirkun khafi, syirik yang tidak nampak oleh orang, tidak kelihatan oleh orang. Jamaah sekalian, fasyirkul awal yakunu fil a'mali dhahirah. Jadi syirik yang pertama tadi itu nampak, kelihatan. Sedangkan syirik yang kedua adalah tidak nampak oleh orang. Dan kedua-duanya tetap tidak dibolehkan untuk dilakukannya, karena ini akan bisa merusak amalan seseorang. Kemudian fa'ibadatul asnam disebutkan di sini, fa'ibadatul asnam wa ibadatul asjar wal ahjar kullu hadza syirkun dhahir. Orang yang beribadah terhadap berhala, ada al-asnam, ada al-uthan, al-wathan. Dua-duanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya berhala. Cuman kalau al-asnam, berhala dalam bentuk manusia, patung, sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka membuat asnam, berhala-berhala dalam bentuk manusia dengan berbagai macam bentuknya. Nah, ada juga yang al-awsan, berhala juga, tapi bukan dalam bentuk apa? Manusia. Bentuk pohon besar, batu besar, atau kuburan yang dianggap bisa memberikan apa? Manfaat atau mudorot. Kuburan yang bisa mengistijabah orang ketika dia minta. Itu namanya apa? Berhala. Kenapa? Karena dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza syirkun zahir. Semuanya ini syirik besar. Syirik yang zahir, yang nampak itu besar. Jadi apa? Syirik besar. Amma riya disebutkan oleh penulis ini, Syekh Shalih Fauzan, amma riya fa innahu syirkun khafi. Maka sesungguhnya riya itu merupakan syirik yang tersembunyi. Karena maksud dan tujuan seseorang ketika dia beribadah tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hatinya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka itu disebut apa? Syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kata-kata riya itu diambil dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Indonesia ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata riya ya, tapi tidak ada tekanannya riya gitu, bukan riya gitu ya. Makanya kalau orang ngawinin di kampung namanya apa? Keriaan gitu ya. Itu lain lagi tuh. Beda dengan apa? Riya di sini. Dari kata-kata ru'yah. Ru'yah. Artinya apa? Dari kata-kata ro'a yara ru'yah. Yang artinya apa? Melihat. Makanya disebut dengan ru'yatul hilal. Karena melihat apa? Hilal. Nah, arti riya wadzalika maksudnya adalah bi an tuzayyinal amal wa yuhassinahu min ajli ayyarahun nas. Disebut riya karena seseorang menghiasi amalannya, dihiasin amalannya dan dibaguskan. Dia lihat ada orang di belakangnya, dibaguskan amalannya, dibaguskan bacaannya, takbirnya juga yang biasanya Allahu Akbar nih.
oh, hampir ditekan-tekan gitu. Biar apa? Dibilang bagus umpamanya. Atau penampilannya juga. Penampilannya dibilang apa? Pakai dengan gamis. Biasanya kalau di depan orang biasa. Di rumah itu kalau sholat itu apa? Cuman pakai kaos oblong umpamanya. Tapi ketika apa? Di masjid jadi imam umpamanya, oh pakai gamis juga lebar banget gitu umpamanya. Sorbannya juga gitu. Berarti apa? Dia menghiasi amalannya itu di depan orang dengan pakaian-pakaian, dengan bacaan-bacaan gitu. Di masjid kalau dia apa? Jadi imam bacanya panjang-panjang. Tapi di rumah cuman kul doang. Kul a'udzu birabbil falaq atau ditambah dengan kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau di masjid Al-Baqarah sama An-Nisa, berarti dia sudah berbeda. Maka kata para ulama, kita kalau sholat biasa baik di rumah maupun di masjid, bahkan di rumah bisa jadi kita lebih panjang. Kenapa? Karena di rumah itu nggak ada yang lihat. Boleh kita lebih panjang, kita lebih lama berdirinya, sujudnya jangan lupa lebih lama. Karena kita di masjid itu apa? Apalagi kalau jadi imam itu, kita bawa jamaah. Bawa apa? Jamaah. Makanya kenapa kita diperintahkan sholat sunnah yang terbaik di masjid? Di rumah, bukan di masjid. Kata Rasulullah SAW apa? Sholatul jamaati khairum min sholatil fadhi. Atau dalam hadis lain, sholat apa? Di rumah khairukum apa? Sholat kalian di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Kecuali sholat sunnah. As-shalawatul khamsatu fil bait afdalu min sholawati fil masjid illal maktubah. Di sholat sunnah, sholat itu lebih baik kita lakukan di rumah, kecuali sholat yang wajib di masjid. Jadi jangan terbalik, giliran sholat wajib di rumah, giliran sholat sunnah di masjid. Apa contohnya? Salat tarawih ya. Oh, tarawih. Tapi giliran salat wajibnya di rumah, terbalik gitu. Padahal yang terbagus kalau salat wajib di masjid berjamaah. Kalau di rumah salat sunnah, kenapa? Pertama kata para ulama agar kita bisa menjaga hati. Sebab kalau kita salat sunnah kebanyakan di masjid akan muncul secara tiba-tiba. Pas abis asal, assalamualaikum. Orang udah pada bubar, gue masih sendiri. Berarti orang jangan-jangan gue yang paling banyak deh sholat nih. Kenapa? Orang pada bubar. Jadi ujub, merasa kagum terhadap ibadahnya. Yang kedua, kayaknya nggak ada lagi nih orang yang paling banyak sholatnya di sini. Kenapa? Buktinya pada pulang gue masih sholat aja. Nah, jadi ria. Jadi makanya sholat deh di rumah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena akan menjaga hati, terutama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut ria karena dia hiasi amalan dan dibaguskan min ajli ayyarahun nas, agar orang-orang pada ngelihat. Kelihatan orang, siapa mau pantas bacanya luar biasa. Akhirnya muncul katanya, kayaknya nggak ada lagi yang bacanya paling hebat di sini. Terus pantas dandanannya luar biasa, kayaknya nggak ada lagi ustaz yang paling bagus dandanannya di sini. Jadi semuanya dia ingin mendapatkan pujian baik dandanan bajunya maupun sholatnya atau bacaannya. Maka itu menjadi apa? Riya. Wal farqu bainar riya was sum'ah. Kadang-kadang di dalam jadi ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Kalau ujub dari kata-kata ajaib, al-ajib. Apa itu? Merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri, itu tak boleh gitu. Kayaknya nggak ada yang lebih banyak ibadahnya di sini. Kenapa? Buktinya habis sholat sunat pada pulang gue doang yang sholat sunat di sini. Padahal orang sholat sunat di masjid. Itu namanya merasa kagum terhadap ibadah di sini. Itu nggak boleh. Itu akan menghilangkan pahala. Atau dia disebutkan lagi waria, biar dilihat oleh orang dari kata-kata ro'a tadi. Atau sum'ah. Sum'ah itu biar kedengaran orang. Ibadahnya itu biar populer, biar menjadi buah bibir. Kenapa? Kedengaran orang. Sehingga fahiya lima yusma'u minal aqwal, agar apa yang diucapkan kedengaran oleh orang. Jadi apa yang diucapkan kedengaran oleh orang, seperti kal qiraah, membaca Al-Qur'an. Makanya membaca Al-Qur'an itu nggak perlu teriak-teriak. Apalagi pakai mic di masjid sendirian lagi.
Dan pada akhirnya tujuannya cari pahala ibadah, tapi ternyata dapat dosa. Kenapa? Ganggu orang. Makanya nanti ini di DKI itu ada aturan tentang penggunaan sound system itu bagus. Karena pengalaman di masyarakat kadang-kadang satu masjid dengan masjid yang lain main kencang-kencengan. Itu bukan masalah adzannya dan qomatnya. Qomat itu juga terjadi apa sih? Tapi yang jelas apa? Adzan itu keluar. Tapi yang lainnya macam-macam itu. Kadang-kadang pengajian ibu-ibu sebelum ngaji itu waduh kencang banget itu. Yang satu nyanyi, yang satu qasidah, yang akhirnya apa? Menkenceng-kencengan. Padahal di siang hari tengah hari bolong banyak ada yang lagi istirahat, mungkin ada yang lagi sakit, gara-gara dia bangun. Ya. Makanya akhirnya apa? Masjid dikomplain oleh masyarakat. Namun kadang-kadang kata masyarakat, nih masjid nggak doyan selawat apa nih? Nih masjid nggak doyan ngaji apa nih? Padahal bukan nggak doyan ngaji, justru mengganggu ente. Ngaji kita tetap diperintahkan, tapi tidak mengganggu orang lain. Jadi kita baca Quran diperintahkan, tapi tidak sampai mengganggu orang lain. Justru yang mengganggu itu akhirnya menjadi apa? Berdosa. Yang tujuannya pada akhirnya apa? Sebetulnya dia mau ibadah, tapi ternyata buntut-buntutnya bukan apa? Pahala, tapi mendapat apa? Dosa. Wah, ini anti selawat kayaknya. Kenapa? Kita baca selawat diomelin. Bukan, ente ganggu orang gitu. Di Mesir apa? Ganggu orang. Boleh ente baca selawat, tapi jangan sampai apa? Ganggu orang. Ini kadang-kadang kan framingnya apa? Anti selawat, anti baca Quran kan gitu. Padahal bukan gitu. Karena mengganggu, makanya ada aturannya nanti. Dan itu apa? Bagus juga. Jadi apa? Orang tidak sembarangan untuk apa? Menkenceng-kencengan apa? Speaker gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Atau juga disebutkan lagi seperti dia apa? Sebagai orator, ceramah. Waduh, biar didengar orang nih. Itu namanya sum'ah gitu. Jadi itu apa? Harus dijaga. Harus apa? Dijaga. Maka para ulama membagi ar-riya ala qismain. Jadi riya itu ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama syirkun akbar. Jadi ada riya yang namanya syirkun akbar, syirik yang besar. Apa itu? Idza kana qasdul insan bi jami' amalihi mura'atun nas. Apabila manusia bertujuan dengan semua amalnya itu karena manusia. Jadi ada orang yang beramal itu dari awal sampai akhir beramal apa? Karena orang. Tidak bermaksud untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksud untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal dia sudah menipu diri sendiri. Allah nggak bisa ditipu, justru dia sudah menipu dirinya sendiri. Siapa mereka munafik? Munafik itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin. Ente enggak beriman. Kenapa? Yang beriman cuma mulut ente, tapi hatinya tidak beriman. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang munafik itu merasa kalau dia sudah menipu Allah. Dengan apa? Dia beriman, padahal hatinya tidak beriman kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah menipu dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini, wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka melaksanakan sholat, jadi artinya orang munafik pun melaksanakan sholat sama dengan kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam hadis, asqalus sholati 'indal munafiqin sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat fajar. Sholat fajar itu apa? Sholat subuh. Kenapa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh
Syekh Shalih Fauzan itu menjelaskan kenapa? Karena di zaman Rasulullah masjid itu kan belum ada lampunya. Kita jangan bayangin masjid kayak sekarang ini. Di zaman Rasulullah itu belum ada PLN waktu itu. Jadi masjid masih apa? Masih gelap. Nah, kalau zuhur, asar, maghrib masih kelihatan orang, sehingga mereka sholat. Kenapa? Kalau nggak sholat nanti akan dikatakan macam-macam oleh sahabat lain. Tapi kalau maghrib sama isya, isya dan subuh itu nggak kelihatan orang, gelap. Sehingga dia kalau nggak datang juga nggak kelihatan orang, gitu. Nggak kelihatan sahabat lain gitu. Makanya mereka berat. Itu yang melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, isya itu waktu di mana dia sedang istirahat. Dari pagi sampai sore bekerja, dia istirahat isya. Sehingga berat baginya untuk melaksanakan sholat isya. Subuh itu lagi sedang enak-enaknya ngorok. Tahu gak? Subuh lagi sedang enak-enaknya ngorok. Tahu gak ngorok? Tidur. Sehingga malas bagi dia untuk melaksanakan sholat subuh. Berat rasanya. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Artinya mereka sholat. Cuman khusus untuk isya dan subuh itu mereka berat. Kenapa? Karena tujuan mereka sholat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biar dibilang kita sama nih, umat Islam sama. Jadi mereka juga bertakiyah, persis seperti orang-orang Syiah bertakiyah, gitu. Membohong. Jadi takiyah itu kan bohong, ajaran bohong yang dilakukan oleh Syiah. Sehingga kata para ulama, kalau ada di antara umat Islam yang sholat isya-nya berat atau juga sholat subuhnya berat, hati-hati. Dalam hatinya dikhawatirkan ada penyakit nifak, sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena kalau umat Islam setiap sholat apa saja mereka justru rindu untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena mereka dibangun ibadahnya atas 3. Jadi mereka dibangun ibadahnya atas 3 hal. Apa itu? Hubbullah, al-khawf, war-roja. Jadi orang-orang beriman dibangun ibadahnya itu karena 3 hal. Di atas 3 hal fondasinya. Pertama, hubbullah. Ketika dia beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah bahas itu. Yang kedua, al-khawf. Kenapa dia beribadah? Karena dia takut terhadap murka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, war-roja. Kenapa dia beribadah? Karena dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3. Tapi mereka enggak. Dibangun atas karena biar dapat pahala pujian dari manusia. Makanya mereka berat. Sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakan sholat dengan malas. Sholatnya malas. Ada gak umat Islam yang sholatnya malas? Hati-hati itu. Berarti ada penyakit nifak dalam hatinya. Makanya harus kita tinggalkan. Kemudian yura'unan nas. Mereka juga melakukannya karena riya manusia, karena biar dilihat orang. Dia melakukan sholat itu biar dibilang, oh kita sama nih, kita satu kelompok nih. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang munafik. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ini orang munafik nih. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ada orang yang kalian terkagum-kagum terhadap ucapannya waktu hidup di dunia. Kalau udah ngomong hebat banget, luar biasa, orang terkagum-kagum. Orang udah kalau dia udah ngomong udah kelepek-kelepek deh orang. Tahu enggak kelepek-kelepek? Udah terkagum-kagum, udah terhipnotis. Saking luar biasanya ngomong-ngomongnya. May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia berani menyaksikan bahwa apa yang disampaikan itu atas nama Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladdul khisam. Padahal dia adalah orang yang paling memusuhi Anda. Munafik.
Jadi padahal dia ada orang yang musuh Anda. Makanya salah satu munculnya Syiah itu karena di situ juga ada dukungan dari orang-orang munafik. Munculnya apa? Munculnya kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Syiah. Itu juga di situ ada dukungan dari orang-orang munafik. Di samping ada juga dukungan dari orang-orang apa? Yahudi. Seperti Abdullah bin Sabah. Tahu nggak Khawarij itu? Khawarij yang dia mengatakan kelompok Ali itu kufur. Kelompok apa? Muawiyah kufur. Itu apa? Khawarij. Dia itu, kata Rasulullah SAW, kalau ibadah baca Al-Quran, ente ini deh, nggak ada apa-apanya deh. Kalau dia beribadah itu nggak ada apa-apanya deh. Bacaan Al-Qurannya luar biasa. Mereka banyak penghafal Al-Quran. Tapi mereka membaca Al-Quran hanya sebatas sampai tenggorokan doang. Kalau beribadah bisa nangis. Itu siapa? Khawarij. Yang berani mengkafir-kafirkan para sahabat. Syiah juga begitu. Makanya hati-hati. Penampilannya sama. Ada jenggotnya juga, pakai kamis juga sama, pakai peci juga gitu. Karena kita tidak boleh melihat orang hanya sekedar penampilan, tapi bagaimana amaliyah dia. Makanya kan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan idza ra'aita rajulan yamshi 'alal hawa yamshi 'alal ma wa yatiru ilal hawa wa la tata'ajjab. Kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulan, apabila engkau melihat seseorang yamshi 'alal ma, dia bisa jalan di atas air, wa yatiru ilal hawa, dan juga bisa terbang ke atas udara. Terbang bisa bikin emas umpamanya, udah terbang apa bikin emas, tali emas itu ya, bisa berjalan di atas air. Wala tata'ajjab, jangan ente kagum, bisa jadi itu sihir. Jangan kagum dulu, oh ini wah hebat nih, wali nih, wali majdub nih, wali kutub nih. Wah, belum tentu. Wala tata'ajjab, kata Imam Syafi'i, jangan apa Anda kagum hatta yatamassaka bil kitabi was sunnah, sampai Anda melihat apakah dia berpegang pada Al-Qur'an atau hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dengan para sahabat yang 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum, itu juga enggak gitu-gitu amat gitu. Hampir terbang ke atas langit itu enggak gitu. Hampir apa jalan di atas apa air enggak. Rasulullah itu pakai berdarah. Ketika apa? Perang, kena ketimpuk, berdarah kakinya. Giginya bisa patah. Itu Rasul. Yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinannya para nabi dan rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin. Bukan manusia saja, para rasul. Tapi bashar, dia manusia. Jamaah sekalian. Jadi begitulah orang-orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Sebentar dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan dzikran katsira, zikir yang banyak. Selalu ingat Allah SWT. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Makanya dalam pagi apa? Kalau kita pagi kan ada zikir pagi kan? Ada zikir sore, azkarus sabah wa azkarun masa. Itu dibaca agar kita juga bisa mengamalkan ayat ini nih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian yang kedua, dan ini yang pertama ini, syirkun akbar itu tidaklah dia terjadi kecuali kepada orang-orang munafik. Itu syirkun akbar. Yang kedua adalah yang terjadi kepada orang mukmin, yang biasanya disebut apa? Asyirkul asghar. Kalau ini kan syirkun akbar. Ini syirkun apa? Asghar. Ada 3 macam disebutkan oleh para ulama. Ini sudah ada nih, sedikit aja tanggung misalnya. Pertama, jadi ini riya. Syirkun asghar itu kata para ulama disebut riya. Pertama, ketika dia beramal dari awal sampai akhir
lagi sholat, beramal, beribadah, namun maksudnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fa inna hadza amalun mardud, bahwa amal ini sesungguhnya amal yang ditolak oleh Allah. Amalnya sama sama kita, sholat sama-sama bareng, tapi dari awal sampai akhir bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia, hatinya, kan yang dilihat hatinya bukan orangnya, apa hatinya, tujuan hatinya. Maka fa inna hadza amalun mardud, maka ini merupakan amal yang ditolak, la yaqbaluhu Allahu Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menerima amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Faman shalla lillahi wa huwa yuhibbu ayyumdaha wa ayyusna alaih, barang siapa yang sholat dan dia suka untuk dapat pujian dari orang, dapat apa? Pujian, dapat sanjungan terus menerus dari awal sampai akhir sholat, maka apa? La tuqbal minhu sholatuh, tidak akan diterima sholatnya. Itu satu. Yang kedua, ayyakuna asl amal lillahi, dia sholat karena Allah pada awalnya, lagi sholat Allahu Akbar karena Allah, tiba-tiba lagi sholat muncul sekonyong-konyong dalam hatinya, apakah dia jadi makmum atau jadi imam atau muadzin deh umpamanya, summa yatru alaihi riya, kemudian muncul tiba-tiba ada riya dalam hatinya, intaba minhu sahibuhu fil hali wadabu, apabila dia bertobat, dia hilangkan rasa riya tersebut dan dia apa? Tinggalkan, fa innahu la yadru sahibuhu, maka itu tidak membahayakan. Satu pendapat. Kenapa? Karena asal amalnya itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah-tengah perjalanan sholat itu apa? Muncul, maka buru-buru hilangkan. Dan itu apa? Tidak berpengaruh. Artinya apa? Tetap Allah berikan pahala. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk apa? Menghilangkan itu. Walaupun disebutkan siapa? Disebutkan summa dafa'ahu, kemudian dia tolak penyakit riya tersebut dan dia apa? Lari dari penyakit tersebut, kemudian balik lagi ke apa? Ke ikhlas. Yang tadinya awalnya ikhlas, kemudian di tengah perjalanan muncul dengan tiba-tiba penyakit apa? Riya, kemudian balik lagi, maka apa? Tidak membahayakan amalnya. Kenapa artinya? Karena dia sudah apa? Balik lagi. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi khilaf adalah ketika seseorang ayat rafi asnail amal, salat awalnya kena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya dia apa? Melakukannya karena muncul secara tiba-tiba rasa riya di tengah-tengah apa? Salatnya atau ibadahnya, maka innahu yuhbitul amal. Maka dia apa? Akan menghilangkan amalnya. Satu pendapat. Ada juga yang mengatakan innahu yusabu ala qadri niyatihi. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Tapi ketika masuk kepada riya, ya, maka apa? Maka itu yang apa? Akan tidak mendapatkan pahala gitu. Jadi ada dua di sini pendapatnya. Dan itulah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab Syarhul Arba'in. Nah, oleh karena itulah di sini jamaah sekalian, mari kita jaga. Memang ini penyakit hati dan itu penting bagi kita. Ngaji inilah obatnya untuk mengobati hati kita, agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan udah capek-capek tapi ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ada muncul penyakit riya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga kita dari penyakit-penyakit baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Kita tutup. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.